Ya, ini adalah gelar perkara yang pertama kali pemirsa dilakukan di Indonesia secara terbuka dan terbatas. Pak Fikar, kalau Anda melihat apakah memang ini sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana begitu yang berlaku di Indonesia? Dari perspektif hukum acara pidana Ya. ya, atau hukum pidana formil, ya, penyelidikan ini sebenarnya mestinya tertutup. Gitu. Seharusnya tertutup? Seharusnya tertutup. Ada aturan yang mengatakan itu? Begini, tidak ada gini. Penyidikan itu karena produknya adalah rahasia negara sebenarnya. Oke. Produknya ya, BAP atau apa itu semuanya rahasia negara sampai dibuka nanti di pengadilan gitu. Nah, tapi oke lah. Mungkin dari sudut pengelolaan manajemen yang baik, good governance gitu ya. Keterbukaan ini menjadi sesuatu yang baru seperti yang Anda bilang betul, baru pertama kali penyelidikan ini dibuka, Ya. gitu. Ya dibuka walaupun terbatas gitu, terbatas. Nah, tapi ini akan menjadi presiden yang bukan membahayakan, tapi akan merepotkan polisi nantinya. Apa Karena yang membuat nanti polisi menjadi repot? setiap pelaporan akan minta gelar perkara. Oke. Setiap pelaporan akan Curi ayam juga gelar perkara. curi ayam pun tidak mustahil akan minta gelar perkara juga. Gitu, ya. Ini dan itu nggak bisa ditolak karena artinya nanti ada perbedaan perlakuan kalau ditolak kan gitu. Nah itu satu ya. Jadi yang kedua soal istilahnya gelar perkara itu ya adalah mengevaluasi satu perkara. Ya. Mestinya ujungnya adalah SP3 atau P21 sebenarnya itu. Oke. Ya. Karena secara resmi di dalam peraturan perundang-undangan ada terminologi gelar perkara itu adalah di Perkap 14 tentang manajemen penyidikan. Ya, di KUHP sendiri nggak ada. Ya, di Kitab Hukum Acara Pidana tidak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, penyelidikan itu kan hasilnya adalah menentukan apakah ada satu peristiwa hukum. Ya. Gitu, ya kan? Nah, karena itu kemudian terminologi gelar perkara itu belum pas karena belum ada perkaranya. Belum ada perkaranya? Belum ada kan? Oke. Baru mau buat perkara. Ya. Ya kan? Penyelidikan itu adalah kalau di KUHP ya, penyelidikan meminta keterangan, mencari bukti, kemudian menentukan apakah ada satu peristiwa pidana itu. Ya. Ketika ada peristiwa pidana, maka barulah dimulai penyidikan. Ya. Karena itu di penyelidikan panggilannya itu undangan bukan panggilan. Oh. Jadi belum untuk keadilan gitu, belum Ya. fiat justisia. Aha. Artinya kalaupun orang diundang nggak datang ya namanya juga undangan. Tidak masalah kan? Begitu ya. Aha. Nah itu soalnya makanya saya katakan itu sebenarnya secara formil bukan gelar perkara karena Oke, perkaranya artinya belum benar ada. kalau yang dikatakan Pak Boy Rafli tadi bahwa memang ada beberapa unsur yang memang diundang, Ombudsman, kemudian DPR, walaupun ada sebagian yang memang yang tidak hadir, itu pun tidak menjadi masalah begitu. Nah itu artinya Atau sebenarnya siapa yang harusnya berada dalam proses yang punya gelar perkara otonomi sebenarnya polisi sendiri. Kan Oh. begini, ini prematur pertandingan antara pelapor dengan terlapornya. Ya, jadi mestinya ini terjadi di pengadilan. Oke. Ya, saling membuktikan bahwa saksi, bahwa ahli itu mestinya terjadinya di pengadilan. Bukan di gelar perkara? Iya, bukan di gelar perkara. Oh. Karena gelar perkara sebenarnya begitu ada laporan, kalau polisi melihat, oh ini sudah cukup bukti, ada satu peristiwa, dia harus lanjutkan. Permulaan. Ya, ada bukti permulaan, dia harus lanjutkan ke penyidikan. Dan di penyidikan pun, seketika pengumpulan bukti, polisi punya juga kewenangan untuk meng-SP3-kan itu tadi, untuk Oke. menghentikan kalau buktinya kurang. Oke, tapi kalau memang ada tuntutan dari masyarakat begitu ya dalam hal ini berbagai macam ormas begitu, kemudian juga masyarakat lain juga meminta adanya keterbukaan sebenarnya dalam proses penyelidikan ini. Apakah memang ini yang mungkin akan dihadirkan oleh pemerintah dan juga kepolisian dengan membuka penyelidikan ini secara luas begitu? Saya mohon dikoreksi kalau salah, terutama pada para pelapor. Ya. Saya kira yang dituntut bukan keterbukaan oke, tapi bukan keterbukaan dalam pengertian yang terbuka gitu loh. Tapi kecepatan menangani sebenarnya itu yang Oke, dituntut oke. oleh responsibilitasnya gitu. Iya, Sebenarnya itu iya. yang dituntut oleh teman-teman. Dan para itu sudah pelapor. tercapai ya? Sebenarnya kan masalahnya itu yang bikin repot sendiri itu adalah pihak penegak hukum. Kenapa? Jadi sederhana kan sebenarnya tadi sampaikan ke Pak Zulfikar. Sebenarnya kalau kemudian kita perhatikan kasus-kasus sebelumnya, Ya. itu kemudian misalnya kasus kan awalnya itu polisian bilang begini, ketika ada pelaporan kita nunggu fatwa MUI ya, gitu. Oh, oke. Kemudian keluar fatwa MUI loh.
kemudian berkelit lagi, kita butuh ahli segala macam, kemudian seolah-olah kemudian mereduksir dari wewenang MUI itu sendiri. Jadi betul. Kami keluarkan fatwa tanggal 11. Betul. Nah, kemudian Polri mengatakan bahwa harus menunggu izin presiden. Padahal izin presiden itu sudah dicabut oleh ketentuan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya sangat mudah dalam proses penyelidikan ini kan mengumpulkan bukti-bukti nih untuk melakukan penyelidikan. Apakah sudah ada kasus-kasus yang serupa yang diputus dengan fatwa dasarnya? Banyak. Ada kasus Tajul Muluk yang barusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Arswendo, ya kan? Kemudian Gavatar Al-Qiada itu kan? Nah, kemudian Lia Eden. Semuanya menggunakan fatwa MUI. Nah, kali ini kok disoal gitu. Jadi seandainya saja nih, kita harus equal ya, karena penegakan hukum itu equality before the law ya. Betul. Seandainya saja pelakunya ini bukan Ahok, tentu sudah dimasak nih barang. Jadi Mbak Sudah ditetapkan lah sebagai tersangka. Ini karena apa namanya? Ya satu orang itu tadi. Nah, sehingga dibuat tidak sederhana, dibuat geger dan kemudian membangkitkan emosi dari masyarakat publik juga. Ya, umat. Karena apa? Hari ini masyarakat tersentuh rasa keadilannya. Jadi jangan muncul perspektif seolah-olah pelapor publik ini buat repot. Justru yang publik dari sejak awal, sejak proses pelaporan ingin membuat ini relatif lebih mudah. Sebenarnya polemik ini tidak akan menjadi panjang kalau kemudian pihak kepolisian bekerja sebagaimana mestinya saja, seperti program sebelumnya. Nah, sama halnya ketika kenapa harus ada demo tanggal 4, karena memang muncul ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum ini. Kesannya lama, kemudian dari sejak awal Presiden tidak mengeluarkan statement terang, kemudian polisi juga tidak menyampaikan statement yang tegas. Ini kemudian muncul praduga-praduga di publik, kemudian muncul demonstrasi dan macam-macam itu. Kalau kemudian muncul juga aroma politis, apakah memang itu benar sebenarnya Pak Panggi dalam kasus ini begitu? Kemudian dikaitkan juga dengan kaitannya Pak Ahok juga nanti akan maju dalam pilkada. Apakah itu memang juga terkait ada unsur tersebut atau bagaimana dari pandangan Anda? Anda? Sebelumnya ingin memberikan konteks pesan dan makna di balik ini semua dan pelajaran penting bagi bentangan perjalanan bangsa, kebangsaan kita, kenegaraan kita, bagaimana menjaga kebinekaan kita itu sangat kerja kerasnya luar biasa, menjaga toleransi, bagaimana gereja sama masjid berdamai, bagaimana hidup ini tenang di Jakarta ini. Kemudian muncul ruang panggung yang sesak gitu. Ruang panggung yang sesak, kemudian ini memompa persepsi publik yang selang sengkarut yang hampir hari ini menguras energi presiden sendiri. Gitu. Luar biasa hari ini. Nah, itu konteks pertama. Yang kedua, kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, ini adalah ujian maha besar bagi bangsa dan negara kita. Jadi saya ulang lagi, ini adalah ujian maha besar bagi bangsa dan negara kita. Kalau ada yang mencoba main-main dalam proses ini. Karena tidak ada yang bisa lepas dari kasus penistaan agama. Arswendo saja kalau ini otoriter, ini selesai Arswendo 3 tahun. Dan hari ini Arswendo juga dianggap sebagai ikon juga, gak ada masalah. Aman-aman aja Arswendo gitu. Nah, ini artinya, kemudian catatan saya yang ketiga, orang mengatakan bahwa presiden tidak melakukan intervensi. Yang kedua, orang mengatakan presiden ikut intervensi. Ada dua persepsi opini publik yang terbangun di frame di benak publik gitu. Persepsi itu sah-sah saja. Orang mengatakan presiden intervensi, yang satu mengatakan presiden tidak intervensi. Bahwa persoalan ini ada sama penegak hukum, bukan sama presiden. Gitu. Tetapi dengan adanya gerasak gerusuk presiden, menemui ulama, MUI bolak-balik, menemui NU, melakukan solidaritas, membangun kekuatan silaturahim dengan ulama, kemudian orang partai Islam, kemudian safari militer. Itu bagus, cuma agak telat. Iya, safari militer ke mana-mana. Nah, ada dua kemungkinan opsi saya. Ada dua, saya ingin menarik kesimpulan yang tidak melompat sebetulnya. Pertama, bahwa ini adalah pesan bahwa presiden sudah siap. Ketika nanti tersangka, ini loh kekuatan saya. Siap dalam artian? Artinya siap di seberang sana kalau ada kepentingan lain. Saya siap, karena saya didukung oleh ulama, didukung oleh partai politik, dan saya didukung oleh tentara. Tapi ada dua konteks yang kedua, pesan kedua, bahwa kalau bebas saya sudah siap juga, siap melawan tekanan publik. Karena ini presiden tidak bisa intervensi. Artinya memang bahwa ini artinya presiden akan melawan melawan opini tekanan publik yang luar biasa ya.
bahwa memang dia harus melakukan itu. Kalau memang ini tidak terbukti, karena tidak ada intervensi. Artinya memang benar ini aroma-aroma politis juga sudah cukup kental begitu ya dalam kasus ini. Padahal sebenarnya yang dituntut oleh ormas atau pihak pelapor ini adalah tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepolitikan. Jadi begini, sebetulnya kalau kita melihat ini persoalan sederhana kok. Ini sebenarnya sudah selesai. Sederhana dalam artian? Ini adalah uji ketegasan presiden. Saya ulangi, ini uji ketegasan presiden. Apakah presiden itu tegas ke atas atau tegas ke bawah? Kalau presiden tegas ke atas, dia akan berhadapan dengan rakyatnya. Vox populi, vox dei, suara rakyat. Jadi bagaimana kekuatan rakyat tadi itu? Orang mengatakan ini tidak ada urusannya dengan politik kok, ini urusan agama kok gitu. Kalau dia tegas ke bawah, dia akan berurusan dengan kepentingan lain. Silakan Pak Iksan. Jadi ada banyak hal di situ maknanya. Dan tidak mungkin saya kira dalam percaturan politik di Indonesia tidak mungkin kekuatan apapun berhadapan dengan publik ya, karena sehebat apapun apabila publik sudah tidak percaya ya atau public distrust, ini berbahaya ya. Coba lihat kekuatan Pak Harto seperti apa, ya toh? Tapi tidak mampu begitu masa begitu publik sudah distrust dengan pemerintah. Jatuh. Tapi begini Mbak, membangun trust building tadi, ini adalah waktu momentum emas bagi presiden, ini untuk membangkitkan animo publik, krisis kewibawaan presiden dan krisis kewibawaan penegak hukum. Hari ini orang negatif semua kok, ini Ahok pasti bebas, tapi kalau logika ini dibalik, hari ini ternyata Ahok tersangka, karena itu memang ada hukum nasional di situ, tidak ada yang bisa intervensi, artinya kembali itu wibawa penegak hukum kita. Orang akan apresiasi dan ini tepuk tangan semua terhadap presiden dan penegakan hukum. Baik, kita harus break terlebih dahulu. Kita tunggu bagaimana hukum itu ditegakkan setinggi-tingginya, hukum itu ditegak walaupun besok pagi langit runtuh gitu. Jangan sampai runtuh, karena besok kita akan mendengarkan seperti apa sebenarnya hasil yang akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa di Talk to News. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Itu Pak.